Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 2,2 juta debitur telah ditetapkan menjadi target pembiayaan ultramikro di tahun 2023 oleh Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan. Target sebanyak 2,2 juta debitur dinilai realistis jika dibandingkan dengan realisasi ultramikro tahun 2022 yang mencapai 2,01 juta debitur. Kelompok masyarakat yang ada di wilayah. Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan menargetkan pembiayaan ultramikro kepada 2,2 juta debitur pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ismet Saputra di Jakarta baru-baru ini. Ismet mengungkapkan hingga 14 Juni 2023 penyaluran pembiayaan ultramikro sudah direalisasikan kepada 568.574 debitur dengan nilai sebesar 2,33 triliun rupiah. Setara dengan 26% dari total target penyaluran pembiayaan tahun ini. Ismet meyakini bahwa target 2,2 juta debitur tersebut masih realistis bila dibandingkan capaian pada tahun 2022 lalu sebanyak 2,01 juta debitur. Berdasarkan realisasi tahun ini, Pusat Investasi Pemerintah melihat adanya tren debitur yang berasal dari kalangan ibu rumah tangga, yakni sekitar 98% atau total 507.131 debitur. Tren itu dipastikan tidak akan menurun atau mempengaruhi minat maupun realisasi penyaluran saat memasuki tahun politik. Kalau ini nggak, malah mereka senang ini. Orang Indonesia ini pedagang mikro ini, nanti baju kaos, cetak-cetak bendera, dah segala macam lah ya. Biasanya itu perputaran ekonomi dalam pilpres ataupun pileg ataupun pilkada, itu kan ada alokasi belanja itu berapa triliun ya alokasinya dialokasikan pemerintah, baik dari sumber hibah APBD ataupun dari APBN ya. Pedagang kita ini kan usaha mikro, ya mungkin ada terdampak, tapi mungkin juga ada yang tetap eksis. Jadi nggak seperti investor besar ya, nunggu dulu siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupati. Kalau ini nggak ngaruh ini. Ismet menambahkan program pembiayaan ultramikro telah menjangkau 509 kabupaten kota. Program itu pun disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank dengan plafon maksimal 20 juta rupiah per orang. Hingga saat ini Pusat Investasi Pemerintah mencatat telah ada 73 lembaga keuangan bukan bank yang menjadi penyalur program pembiayaan ultramikro. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mengungkapkan hingga bulan Mei 2023, penyaluran gas LPG ukuran 3 kg di Provinsi Kalimantan Timur telah melebihi kuota. Pertamina menilai jumlah penyaluran melebihi kuota ini sebagai sesuatu yang lumrah. Penyaluran gas LPG bersubsidi dengan ukuran tabung 3 kg di wilayah Provinsi Kalimantan Timur disebut telah melebihi kuota yang ditetapkan. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mencatat penyaluran tabung gas LPG 3 kg di Kalimantan Timur telah melebihi kuota sebanyak 8% dari kuota maksimal 16 juta tabung yang disalurkan pada bulan Mei. Area Communication Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwi Chandra menyampaikan, sesungguhnya kelebihan kuota penyaluran LPG bersubsidi tersebut adalah hal yang wajar. Ia menjelaskan penyaluran selalu bertambah seiring peningkatan permintaan masyarakat, terutama setelah momentum hari besar seperti Idul Fitri. Namun, Pertamina harus waspada karena penyaluran gas LPG ukuran 3 kg setelah sampai di daerah dipastikan tepat sasaran, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi di bulan Mei ini telah over sebanyak 8%. Dari total sekitar 36,9 juta tabung, itu telah tersalurkan sebanyak sekitar 17,3 juta tabung. Padahal sebelumnya di bulan Mei 2023 seharusnya di wilayah Kalimantan Timur ini yang disalurkan hanya sebesar 16 juta tabung. Nah, di sini kita membutuhkan memang koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah maupun dengan aparat penegak hukum agar penyaluran LPG 3 kg ini tepat sasaran. Penyaluran gas LPG bersubsidi akan terus dilakukan dengan tetap mengoptimalkan kuota yang ada. Bagi warga yang tergolong mampu dan bukan termasuk kriteria penerima tabung gas bersubsidi, dihimbau untuk menggunakan gas non-subsidi berukuran 5 kg dan 12 kg. Diharapkan kuota gas LPG bersubsidi untuk wilayah Kalimantan Timur bisa menutup seluruh kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun.